Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Halo semuanya. Dalam kesempatan kali ini, kami mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah, akan menampilkan simulasi pembelajaran IPA tentang ekosistem dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual. Simulasi pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Strategi Perencanaan dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Ustadz Dede Indra Setiabudi, SPD, MPD. Sebelum kami menampilkan simulasi pembelajarannya, izinkan kami dari kelompok pertama untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Hasnadina Nurfati, dan teman-teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Irsalina Aulia. Halo, perkenalkan nama saya Syifa Aulia. Hai, nama saya Wilda Rufiana. Halo, perkenalkan nama saya Siti Hajar. Oke, itu tadi perkenalan singkat dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, sebelum kami menampilkan simulasi pembelajarannya, mari kita simak terlebih dahulu apa itu pembelajaran kontekstual. Pengertian pembelajaran kontekstual. Pengertian pembelajaran kontekstual. Kata kontekstual berasal dari konteks yang dalam Kamus Bahasa Indonesia mengandung dua arti. Satu, bagian sesuatu, uraian atau kalimat yang mendukung atau menambahkan kejelasan makna. Dua, situasi yang ada dalam hubungannya dengan suatu kejadian. Pembelajaran kontekstual yang pertama, adanya kerjasama antar semua pihak. Yang kedua, menekankan pentingnya pemecahan masalah. Dan yang ketiga yaitu menyenangkan dan Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pembelajaran kontekstual yang dibagi menjadi 7. Yang pertama ada konstruktivisme, yaitu kegiatan di mana siswa membangun pengetahuan sedikit demi sedikit dari pengetahuan yang dimilikinya. Maka siswa diharapkan belajar bukan hanya menghafal saja, tetapi dari pengalaman sehingga akan bermakna. Yang kedua, menemukan, yaitu suatu kegiatan di mana siswa berusaha untuk menemukan sendiri pengetahuan, bukan hasil dari mengingat-ingat fakta-fakta. Yang ketiga, ada bertanya, yaitu kegiatan bertanya dalam pembelajaran, bisa guru dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan siswa, siswa dengan orang lain. Sebagai upaya guru dalam membimbing siswa, menggali informasi dan menilai sejauh mana kemampuan yang diperoleh oleh siswa tersebut. Yang keempat ada masyarakat belajar, yaitu suatu kegiatan di mana siswa memperoleh hasil belajar dari hasil belajar bekerjasama atau bertukar pendapat dengan orang lain. Yang kelima ada permodelan, yaitu proses pembelajaran dengan memeragakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh siswa. Yang keenam ada refleksi, yaitu berpikir kembali apa yang telah dilakukan dan apa yang akan diperoleh oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, penilaian otentik, yaitu suatu kegiatan pengumpulan data dari berbagai sumber yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sudah sarapan semua? Alhamdulillah, hebat, anak cerdas, sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sekarang angkat kedua tangan kalian. Ayo diangkat, ikuti ustazah ya. Buka tutup, buka tutup, digulung-gulung. Buka tutup, digulung.
Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kali ini Ustazah mau kita berdoa sambil bernyanyi. Ikutin Ustazah ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, tangan diangkat, ayo berdoa. Kak aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anakku semuanya, tadi kita udah yel-yel, kita juga udah berdoa sambil bernyanyi. Artinya semuanya sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, siapa yang tahu kita mau belajar apa nih hari ini? Benar, kita mau belajar materi tentang ekosistem. Di sini, apakah ada yang tahu apa itu ekosistem? Ayo tunjuk tangan yang tahu. Oke, berarti belum ada yang tahu ya apa itu ekosistem. Nah, kalau kalian belum tahu, maka kalian sekarang buka buku tema 5 tentang ekosistem. Sudah dibuka semuanya? Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi ekosistem, alangkah baiknya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan kita mempelajari materi ekosistem. Nah, di sini ada 3 tujuan pembelajaran ekosistem. Yang pertama, menjelaskan pengertian ekosistem. Yang kedua, mengetahui jenis ekosistem. Yang ketiga, memahami komponen-komponen ekosistem. Oke, semuanya sudah siap belajar ya? Tadi di awal Ustazah Irsa sudah menjelaskan bahwa kita hari ini akan belajar apa? Iya, betul, ekosistem. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu ekosistem, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar di atas. Coba anak-anak sebutin gambar di atas ada apa aja ya? Saya, Bu. Ada matahari, Bu. Ada pohon, Bu. Bu, Ekosistem itu apa? oke. Ekosistem adalah interaksi antara benda hidup dan benda mati. Artinya, Bu? Maknanya, keduanya baik benda hidup dan benda mati harus ada. Nah, coba sekarang Ustazah tanya, di gambar ini benda hidupnya apa saja dan benda matinya apa saja? Coba Intan sebutin. Benda matinya adalah matahari, air, tanah. Oke, bagus. Coba bagus sebutin ada benda hidup. Benda hidupnya ada apa aja? Ada tumbuhan dan hewan. Oke, good. Nah, sekarang Ustazah mau kasih contoh lagi. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Ada gambar apa? Bunga, Bu. Iya, betul ada gambar bunga. Coba kalian lihat bagaimana sih keadaan bunganya? Segar bugar, Bu. Iya, bagus. Kira-kira kenapa ya kok bunganya bisa hidup dengan segar? Karena mendapatkan sinar matahari yang Selain cukup. itu? Karena disiram. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya gambar ini gambar apa? Gambar pohon. Iya, betul gambar pohon. Pohonnya kenapa ya? Pohonnya mati, layu, dan kering. Kira-kira kenapa ya kok pohonnya bisa layu, kering? Ada yang tahu? Iya, coba Andi jawab. Karena tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup, Bu. Iya, betul banget. Jadi,
ekosistem bisa berlangsung dengan baik apabila interaksi antara benda hidup dan benda mati dapat terjaga dengan baik juga. Jadi anak-anak, kita juga punya tugas. Tugasnya adalah menjaga agar ekosistem dapat berlangsung dengan baik. Contohnya adalah seperti bunga tadi. Agar bunga bisa tumbuh dengan baik, maka kita harus menempatkannya di tempat di mana bunga bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup dan kita juga harus menyiramnya dengan air. Anak-anak, ekosistem ini terdapat di semua belahan bumi. Ada ekosistem laut, ada ekosistem sungai, ada ekosistem padang rumput, dan masih banyak yang lainnya. Ekosistem itu sendiri tersusun atas yang namanya individu, populasi, dan komunitas. Apa itu yang dimaksud dengan individu? Individu adalah makhluk hidup yang berdiri sendiri, yang secara fisiologis bersifat bebas, atau tidak memiliki hubungan dengan sesamanya. Contohnya adalah seorang manusia, kemudian seekor hewan, dan sebatang pohon. Kemudian yang kedua yaitu adalah populasi. Apa itu populasi? Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan jenis yang sama yang hidup dalam suatu wilayah yang sama dengan kurun waktu yang sama. Contohnya adalah 100 domba, sekelompok kijang, dan sekelompok semut. Kemudian yang ketiga adalah komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas adalah sekumpulan populasi yang menempati daerah yang sama. Contohnya, ada komunitas kebun. Nah, di dalam komunitas kebun ini ada berbagai populasi, yaitu ada populasi pohon kelapa, ada populasi pohon mangga, ada populasi semut, dan ada populasi belalang. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis ekosistem. Jadi anak-anak, ekosistem ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah ekosistem alami dan yang kedua adalah ekosistem buatan. Apa sih ekosistem alami itu? Ekosistem alami adalah ekosistem yang sudah ada di alam. Ekosistem ini adalah ekosistem yang sudah terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia atau merupakan ciptaan Tuhan. Contohnya adalah laut, hutan, dan sungai. Kemudian untuk ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Jadi ekosistem ini terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Contoh dari ekosistem buatan adalah seperti akuarium, kemudian bendungan, dan lain-lain. Nah, itu tadi jenis-jenis ekosistem. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pembahasan komponen penyusun ekosistem. Komponen penyusun ekosistem ini terdiri dari dua, yaitu adalah komponen penyusun ekosistem biotik dan komponen penyusun ekosistem abiotik. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu komponen penyusun ekosistem, sekarang Ustazah mau ajak kalian main dulu, supaya kalian tidak lesu dan kembali semangat. Nah, perhatikan instruksinya ya. Jadi, kalian ikutin apa yang Ustazah bilang. Paham? Paham. Nah, contohnya seperti ini. Ayam, 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 ayam. Ayam, ayam, ayam. Oke, kita ulangin lagi ya. Ayam, 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 ayam. Ayam, ayam, ayam. Itik, 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 itik. Itik, 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 itik. Ayam, ayam. Ayam, ayam. Itik, itik. Itik, itik. Paham ya? Jadi, ikutin apa yang Ustazah bilang. Oke, kita mulai ya. Perhatikan instruksinya. Instruksinya adalah ikuti apa yang Ustazah Bilang. Oke. Ayam, ayam, ayam. Ayam, ayam, ayam. Itik, itik, itik. Itik, itik, itik. Ayam, Ayam, itik. itik. Ayam, Ayam, Itik, itik. itik, itik. berapa jumlah ayam? 8. 19. Salah. Gak tahu. Kita ulangi lagi ya. Perhatikan instruksinya. Ikuti apa yang Ustazah Lang. Oke. Ayam, 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 ayam. Ayam, ayam, ayam. Itik, itik, itik. Itik, itik, itik. Ayam, Ayam, itik. itik. Berapa jumlah ayam? 20. Salah. 13. Salah.
Oke, kita mau ulang lagi ya. Ini yang terakhir ya. Perhatikan instruksinya. Ikuti semua yang Ustazah Lang. Oke, ayam. Ayam ayam. Itik. Itik. Ayam. Ayam. Itik. Itik. Berapa jumlah? Ayam itik. Terus habis itu bilang apa lagi? Berapa jumlahnya? Nah, berarti kalau Ustazah bilang berapa jumlah ayam, Berapa jumlah ayam? kalian juga ikuti berapa jumlah? Ayam. Iya kan? Berarti kalian gak fokus. Tepuk tangan dulu. Oke, sudah kembali fokus ya. Sekarang kita langsung ke komponen penyusun ekosistem. Jadi komponen penyusun ekosistem tadi ada dua, yaitu ada abiotik dan biotik. Baik, yang pertama yaitu adalah komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem, yaitu adalah hewan, tumbuhan, mikroskopik seperti bakteri, dan manusia. Komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kelestarian sebuah ekosistem. Dalam sebuah ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu dari cara mendapatkan makanannya, dan yang kedua yaitu dari tingkat trofiknya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu adalah jenis komponen biotik berdasarkan cara memperoleh makanan. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen, dan yang ketiga ada dekomposer atau pengurai. Yang pertama adalah produsen. Produsen adalah organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri, yaitu dengan cara melalui fotosintesis. Contohnya adalah tumbuhan-tumbuhan hijau seperti rumput, padi, dan sayuran-sayuran hijau lainnya. Yang kedua yaitu adalah konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, sehingga harus memakan makhluk hidup lain atau bergantung pada organisme lain. Contohnya adalah kambing dan manusia. Yang ketiga yaitu adalah dekomposer atau pengurai, yaitu adalah mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan. Contohnya yaitu adalah jamur, kemudian yang lainnya adalah bakteri dan sebagainya. Bisa anak-anak lihat kembali ya gambar di atas, bahwa yang bertindak sebagai produsen yaitu adalah rumput, kemudian yang bertindak sebagai konsumen yaitu adalah kambing dan manusia, dan yang bertindak sebagai dekomposer atau pengurai yaitu adalah bakteri atau jamur. Kemudian berdasarkan tingkat trofik, komponen biotik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah komponen autotrof dan yang kedua yaitu adalah komponen heterotrof. Komponen autotrof adalah organisme yang berperan sebagai produsen. Kenapa? Karena dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya yaitu adalah tumbuhan berbiji, tumbuhan paku, ganggang, dan lumut. Kemudian yang kedua yaitu adalah komponen heterotrof, yaitu adalah organisme yang berperan sebagai konsumen. Kenapa? Karena tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Komponen heterotrof ini terdiri dari konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dekomposer, dan detritivor atau pengurai. Baik, sekarang coba anak-anak perhatikan. Di sana ada sebuah contoh ekosistem, yaitu adalah ekosistem sawah. Nah, di sana ada trofik 1, 2, 3, dan 4, di mana trofik 1 ini terdapat tumbuh-tumbuhan hijau, yaitu ada rumput dan pepohonan. Nah, rumput dan pepohonan ini merupakan produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, kemudian di trofik 2 itu ada konsumen 1. Konsumen 1 ini adalah hewan pemakan hewan herbivora dan hewan omnivora. Di sana ada belalang, ada ulat, dan juga ada tikus. Kemudian di trofik 3 itu ada konsumen 2, yaitu merupakan hewan karnivora, pemakan hewan herbivora, dan hewan omnivora. Di sana contohnya yaitu adalah katak dan ayam. Kemudian di trofik 4 itu ada konsumen tingkat 3, yaitu adalah hewan karnivora, pemakan hewan karnivora, dan hewan omnivora, yaitu adalah elak dan ulat.
Nah, itu tadi komponen penyusun ekosistem biotik. Selanjutnya yaitu adalah komponen penyusun ekosistem abiotik. Komponen abiotik yaitu adalah komponen yang tidak hidup baik secara fisik ataupun secara kimia. Komponen ini adalah komponen yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Contohnya yaitu adalah suhu, air, cahaya matahari, udara, tanah, dan kelembapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Guru mau mengajak kalian untuk bermain games. Gamesnya itu konsentrasi. Games apa? Konsentrasi. Nah, jadi di sini Bu Guru mau mengajak kalian untuk bermain games. Yang pertama, ketika Bu Guru bilang diam, kalian bergoyang. Mau gini-gini, mau gini-gini, mau gimana pun terserah kalian ya. Ketika Bu Guru bilang diam, terus ketika Bu Guru bilang goyang, kalian nggak boleh bergerak. Kebalikannya ya, kalian malah diam. Ketika Bu Guru bilang shh, kalian berbicara, ya. Mengerti? Ingat? Ingat. Konsentrasi. Goyang. 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 Diam. 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 Goyang. Shh. Tadi itu gimana? Goyang. Goyang. Diam. Apa yang dijelasin? Kalian nggak konsentrasi. Gitu. Diam. Goyang. Shh. Apa yang dijelasin? Goyang. Diam. Berarti banyak yang belum konsen ya. Tadi tuh kalau diam kita apa diam? Berarti harus goyang. Kalau goyang berarti harus diam. Kalau shh. Nah, berarti kalian kurang konsentrasi. Kurang konsentrasi ya. Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, yuk ayo 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 kita belajar. Yuk ayo 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 kita bergembira. Yuk ayo 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 kita belajar. Yuk ayo 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 kita bergembira. Oke anak-anak, hari ini tadi kita sudah belajar apa itu ekosistem, apa saja jenis-jenis ekosistem, dan apa saja komponen penyusun ekosistem. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan tentang ekosistem tadi? Saya Bu Sherly. Coba. Adanya hubungan timbal balik di antara komponen-komponen dalam ekosistem dapat membuat kehidupan bisa berjalan dengan seharusnya. Begitu juga jika ada gangguan-gangguan, maka kehidupan juga akan terganggu. Ya, bagus. Selanjutnya ada yang bisa lagi menyimpulkan? Saya Bu Zulfa. Coba. Meskipun komponen biotik dan komponen abiotik berbeda, tetapi mereka saling berhubungan satu sama lain. Contohnya antara air abiotik yang ditumbuhkan oleh makhluk hidup, biotik untuk minum dan proses pertumbuhannya. Baik, terima kasih ya sudah menyimpulkan hari ini. Berarti hari ini kalian sudah belajar tentang apa tadi? Ekosistem. Sudah paham berarti ya? Nah, baik, terima kasih. Nah, pesan ibu hari ini adalah kalian harus mengulang kembali pelajaran apa yang kita pelajari hari ini supaya tidak lupa.
karena mengulang pelajaran itu adalah salah satu disiplin kalian untuk memotivasi kalian agar mencapai cita-cita kalian ya. Ibu doakan semoga kelak nanti kalian semua menjadi orang-orang yang sukses. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita pulang, mari sama-sama kita berdoa agar kita di perjalanan selamat ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Baik, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga besok bisa kembali ke sekolah ya anak-anak. Dan ibu doakan semoga kalian tetap sehat ya, jaga kesehatannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan model pembelajaran konseptual yang pertama yaitu memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan kemampuan siswa. Dan yang kedua yaitu siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data. Tangan pembelajaran kontekstual. Dalam pemilihan informasi materi di kelas berdasarkan pada kebutuhan siswa, padahal dalam siswa itu tingkat kemampuannya berbeda-beda sehingga guru akan kesulitan dalam menentukan materi pembelajaran karena tingkat pencapaian siswa tidak sama. Tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam PBM dalam proses pembelajaran dalam model CTL akan tampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan kurang. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di ujung video. Terima kasih telah menonton langkah-langkah pembelajaran kontekstual materi ekosistem yang dipersembahkan oleh kelompok 1. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk kita semua ya. Oh iya, jika ada salah kata dan salah perbuatan, mohon dimaafkan. Kritik dan saran kami terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.